Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Bapak. Sudah siang. Baik, apa tadi kita tahu dulu? Sudah. Tinggal dulu kan perkenalan diri. Baik, kita sebelum mulai pembelajaran salah satu dari teman-teman sekalian untuk baca doa. Siapa yang kelasnya? Umur. Ya, kelas lain mungkin adalah. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, siang menjelang sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, istilah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, selanjutnya kita sedang berdosen Hasanah Nabilah, Ira Muhammad Julius, Rahmadini Sifananda, Hadir, Pak. Rahmat Siti, dari Rahmatika Putra, Maramdan, Hasan Adat, Jadlan Minani, Idul Mahatika, Ini Gustia, mana dia? Ini Putri Haka, dari Negara Utama, berarti yang tidak hadir ada 2 orang. Saya harus sebut, Pak. Oh iya, itu nama. Kelewatan. Cepat bilang. Yang nggak hadir ada 2 orang. Sudah kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang sensor dan transducer. Baik, yang tahu apa itu sensor? Tahu? Baik, sensor itu adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi tegangan halus listrik. Nah, di sensor itu ada 3 bagian, ada fotovoltaik atau solar, ada fotokonduktif dan fotolistrik. Nah, fotovoltaik itu berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi halus listrik DC. Semakin kuat sinar matahari tegangan dan halus listrik DC yang dihasilkan semakin besar. Simbol solar cell. Nah, prinsip kerjanya bila cahaya jatuh pada solar cell, refleksi layar akan berkurang dan elektron berpindah melalui hubungan PN. Misalnya arus yang mengalir sebanding dengan perpindahan elektron yang ditentukan intensitas cahayanya. Selanjutnya fotokonduktif itu berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas. Prinsip kerjanya itu energi pancaran cahaya yang jatuh pada pertemuan PN menyebabkan sebuah elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron berpindah keluar dari valensi band meninggalkan valve sehingga membagikan pasang elektron bebas dan valve. Selanjutnya sensor tekanan. Ada yang tahu apakah itu sensor tekanan? Sensor yang mendeteksi tekanan. Nah, sensor tekanan itu sensor memiliki transducer yang mengukur tekanan kawat karena mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Dasar penginderaannya pada perubahan tahanan penghantar atau transducer yang berubah akibat perubahan panjang dan luas penampangnya. Selanjutnya sensor proximity, yaitu merupakan sensor atau satelit yang dapat mendeteksi adanya target jenis logam,
Coba. Baik, menurut sensor itu bekerja berdasarkan prinsip gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian mengangkatnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar pemikirannya. Perbedaan waktu antara gelombang suara dibentukkan dengan didapatnya kembali gelombang suara tersebut adalah rumah lurus dengan jarak atau tinggi objek yang membentukannya. Jenis objek yang dapat diindra bentukannya adalah objek padat, cairan, butiran maupun tekstil. Selanjutnya sensor kecepatan, yaitu proses pemikirannya sensor kecepatan merupakan proses balikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu pegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Selanjutnya sensor magnet. Ada yang sudah mendengar sensor magnet? Sensor magnet itu disebut juga sebagai relay. Itu adalah alat yang akan kita menaruh dengan magnet akan memberikan perubahan kondisi pada gelaran. Seperti layaknya saklar, dua kondisi itu on atau off yang digerakkan oleh adanya medan magnet di sekitarnya. Jika untuk pada dapat tersebut. Ini sensor suhu. Ada yang tahu itu sensor suhu? Ada lagi? Panas, sensor suhu itu terdapat 4 jenis utama, yaitu yang menggunakan termokopel, resistan, temperatur FPD, termistor dan isi sensor. Nah, selanjutnya termokopel, yaitu berfungsi sebagai sensor suhu rendah dan tinggi, yaitu suhu rendah 3000 sampai dengan suhu tinggi yang digunakan pada proses industri baja. Termokopel dibentuk dari dua buah pengantar yang berbeda jenisnya, besi dan konstan, dan dililit bersama. Setidaknya jika salah satu bagian pangkal lilitan dibadasi, maka pada kedua ujung pengantar yang lain akan muncul apabila potensial. Selanjutnya termistor, yaitu berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistan atau muatan listrik yang berbanding terbalik. Dengan perubahan suhu, semakin tinggi suhu semakin kecil resistan. Simbol termistor setidaknya yaitu saat temperatur masih tinggi, hambatan termistor yang besar dibandingkan dengan kedua, sehingga resistor berfungsi tingkat. Lalu kontak dan pun masih panas. Tetapi ketika ruangan menjadi panas, termistor juga ikut panas sehingga hambatannya turun. Nah, sehingga bias dan juga kecil mengakibatkan flare dalam kondisi mode off dan tidak kontak dan tidak bekerja. Akibatnya suhu ruangan turun, demikian seterusnya proses dan berulang dari awal dan suhunya menjadi konstan. Selanjutnya RTD, yaitu berfungsi untuk mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan besi dan sebanding dengan perubahan suhu. Semakin tinggi suhu, resistansinya semakin besar. Nah, untuk prinsip kerjanya, bila RTD berada pada suhu kamar, maka beda potensial hambatan adalah 0 volt. Nah, beda ini disebut keadaan setimbang. Selanjutnya IC SM35 itu berfungsi untuk mengubah suhu menjadi tegangan tertentu sesuai dengan perubahan suhu. Tegangan itu adalah rangkaian pertama 10 volt atau C dengan memberikan tegangan referensi negatif pada rangkaian tersebut. Nah, seperti pada gambar tersebut ada fungsinya. Selanjutnya kita masuk ke transistor. Transistor itu berasal dari kata tradus dalam bahasa Latin yang berarti mengubah. Nah, transistor dapat didefinisikan sebagai suatu piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain. Yang dimasukkan dari transistor disebut sensor karena bagian ini dapat mengindra suatu kuantitas fisik dan juga mengubahnya menjadi bentuk energi yang lain.
Nah, ini gambarmu output transducer. Ada radiasi, mekanik, panistis, magnetik, kimia, dan transducer dengan sensor. Nah, transducer dibagi menjadi dua, transducer pasif, yaitu transducer yang dapat bekerja bila dapat memiliki tambahan dari luar. Nah, selanjutnya transducer aktif, yaitu transducer yang bekerja tanpa tambahan energi dari luar, tapi menggunakan energi yang akan berubah sendiri. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke quiz. Lanjut. Jadi kesimpulannya untuk sensor yang kita itu sensor adalah satu komponen peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala khususnya berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, kimia, energi mekanik dan sebagainya. Nah, transducer adalah sebuah alat yang digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi dengan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama, dalam bentuk yang berlainan dari sistem transmisi sebelumnya. Nah, jadi itulah kesimpulan dari sensor dan transducer. Baik, untuk kelas kita terakhir ini kita sampai saja. Mungkin ada yang kita bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.